Ya, ini sudah sangat memprihatinkan. Memang berbagai media sudah mengangkat cerita ini, penanaman emas tanpa izin yang terjadi di Kabupaten Ketapang. Dan prosesnya sudah berlangsung sekian lama, dan itu sudah dilakukan upaya-upaya hukum oleh pihak aparat keamanan kepolisian Kabupaten Ketapang. Kita apresiasi pada Kabupaten Ketapang yang sikap untuk segera untuk menindaklanjuti keresahan masyarakat di Kabupaten Ketapang terkait dengan penanaman emas tanpa izin yang dilakukan oleh warga negara asing. Warga negara Cina, ya kan, warga negara Cina sana melakukan eksplorasi terhadap di Kabupaten Ketapang. Nah, ini penanaman emas tanpa izin dilakukan dan ditangkap dan proses di pengadilan negeri Ketapang dan diputuskan 5 tahun penjara dengan denda 50 miliar pun tidak seimbang sebetulnya dengan kerugian yang dihadapi oleh masyarakat Kalimantan Barat, terutama di Kabupaten Ketapang. Kenapa? Kerusakan lingkungannya nggak dihitung. Itu luar biasa. Kerusakan lingkungan yang ada di sana membutuhkan waktu puluhan tahun untuk memulihkan kembali kondisi alam di sana itu tadi. Sehingga akibatnya masyarakat di Kabupaten Ketapang akan merasakan dampak terhadap penanaman emas tanpa izin ini. Jadi kita berharap betul supaya penegak hukum ini tidak bermain-main dengan persoalan penanaman emas tanpa izin yang sudah meresahkan warga negara kita di Kalimantan Barat ini. Nah, kemudian yang begitu rendahnya tadi itu putusan pengadilan negeri Ketapang dengan 50 miliar dan penjara 5 tahun tadi, kita apresiasi juga ke jaksa penuntut umum telah melakukan tindakan untuk melakukan banding di pengadilan tinggi Kalimantan Barat ini. Nah, dan proses banding ini yang lebih parah lagi itu lalu dibebaskan oleh hakim. Nah, ini kan lucu sekali, ya kan, dengan alasan bahwa tidak terbukti. Terbukti apanya? Yang sudah jelas-jelas di situ itu sudah ada tempatnya, barang bukti sudah ada, alat berat sudah ada, jarak sekian kilo orang dengar kok ngaum-ngaum suara mesin di sana, dan semua warga tahu kok bagaimana pekerjaan di sana. Dan sudah dihitung juga kerugiannya sekian puluh kilogram emas, sekian ribu emas sudah diambil oleh cukong yang dari warga negara Cina ini. Kenapa kok bisa dibebaskan? Ini sungguh sudah melampaui ketentuan hukum yang ada. Nah, oleh sebab itu saya pikir ini perlu untuk dilakukan eksaminasi terhadap putusan hakim ini, perlu diperiksa hakim-hakim yang berkaitan dengan ini yang telah memutuskan bebas terhadap cukong penanaman emas tanpa izin terjadi Ketapang ini. Kita berharap nih Mahkamah Agung harus proaktif karena sudah menggeliat dan sudah di-share di berbagai media sosial, ya kan. Ini harus betul-betul Mahkamah Agung punya peran untuk bisa memeriksa kembali eksistensi jaksa, eksistensi hakim, maksud saya hakim pengadilan tinggi yang telah memutus bebas terhadap si cukong dari Cina ini tadi. Nah, kemudian juga tentu kita bahas Komisi Yudisial Kalimantan Barat ini jangan diam begini, ya kan? Ini selama ini nggak ada aktivitas apa-apa. Banyak persoalan hukum di Kalimantan Barat dilakukan oleh oknum hakim ini yang mereka diam-diam saja. Dan kita berharap untuk Komisi Yudisial juga harus proaktif. Walaupun ada perbedaan-perbedaan, ada peran-peran tertentu, tetapi di situ paling tidak itu ada langkah-langkah apa yang sudah dilakukan. Mungkin itu ada kode etik atau ada apa persoalannya yang menjadi kewenangan Komisi Yudisial. Tapi yang jelas bahwa baik Komisi Yudisial kemudian Mahkamah Agung, kita berharap sebagai warga negara Kalimantan Barat kita berharap untuk supaya memperhatikan, melakukan eksaminasi terhadap putusan yang dilakukan oleh majelis hakim pengadilan tinggi Kalimantan Barat ini yang telah memutus bebas cukong penanaman emas tanpa izin yang terjadi ini. Dan saya pikir ini sebuah satu hal yang sangat melukai hati masyarakat Kalimantan Barat. Kita sebagai warga di Kalimantan Barat sangat terpukul dengan putusan hakim yang betul-betul ini sudah melukai rasa keadilan masyarakat Kalimantan Barat. Sementara ada kasus-kasus kecil yang betul-betul kasus ecek-ecek diputus sebegitu besarnya, sementara yang sudah jelas-jelas itu merugikan bukan hanya masyarakat, negara dirugikan juga dengan putusan bebas dilakukan oleh majelis hakim pengadilan tinggi. Saya pikir ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah kita.